Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Khairani Berutu dengan NIM 220210187, Prodi Administrasi Publik dari kelas 1E, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikul Saleh tahun 2022. Terima kasih kepada Ibu Risna Dewi Esos, MPD Mata Kuliah Asas-Asas Manajemen. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kekuasaan dan wewenang. Tentunya poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama adalah pengertian kekuasaan, yang kedua adalah 6 dasar atau sumber kekuasaan, yang ketiga adalah pengertian wewenang, yang keempat adalah dua pandang mengenai kewenangan formal, yang kelima adalah beberapa kewenangan dalam organisasi. Seorang manajer dalam sebuah perusahaan atau organisasi dituntut kemampuannya untuk mengelola perusahaan ataupun organisasi agar mencapai tujuan yang baik pula. Untuk mewujudkan diperlukannya kemampuan, wewenang, dan kekuasaan yang baik terhadap di setiap perusahaan atau organisasi. Bila memimpin sebuah perusahaan ataupun organisasi, semuanya harus dimulai dari diri kita sendiri, setelah itu mengatur orang lain. Dalam menghadapi pekerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang handal, dan sebagai manajer kita melakukan pengawasan terhadap para pekerja atau bawahan sehingga memperkuat organisasi, terutama jika ada perubahan dalam suatu manajemen. Kumpulan dalam mencapai tujuan, maka organisasi ditujukan untuk mengubah situasi melalui orang-orang agar terjadinya perubahan. Agar perubahan ini terjadi, maka kekuasaan diperlukan, bahwa kekuasaan ini selalu bersifat negatif, yang selalu dikaitkan dengan isu politik. Padahal hal sederhananya, kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi atau merubah situasi. Kekuasaan sesungguhnya merupakan suatu konsekuensi yang muncul di setiap organisasi. Di dalamnya terdapat pimpinan, bawahan, atau manajemen puncak, manajemen bawahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang 6 sumber atau dasar dari kekuasaan. Yang pertama itu adalah kekuasaan menghargai atau reward power. Kekuasaan menghargai didasarkan pada kemampuan seseorang yang memberi pengaruh kepada penghargaan kepada orang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah atau memenuhi syarat prestasi kerja. Jadi seseorang dipengaruhi berasal dari aktivitas dalam memberikan reward kepada orang lain yang akan diminta pengaruhnya. Sehingga tidak jarang seorang pemimpin seringkali memberi reward kepada orang lain. Yang kedua adalah kekuasaan memaksa atau coercive power. Kekuasaan ini berdasarkan kemampuan yang mempengaruhi untuk menghukum orang yang dipengaruhi kalau tidak memenuhi persyaratan kerja atau memenuhi persyaratan. Sumber kekuasaan ini dijalankan dengan membuat peraturan dengan sanksi yang apabila tidak dipatuhi. Diharapkan semua aturan karyawan menerima kekuasaan kepemimpinan, sebaliknya karyawan juga terhindar dari hukuman. Hukuman mungkin berkisar dari teguran atau sampai dengan surat pemecatan. Dan masuk yang ketiga adalah kekuasaan sah atau legitimate power. Kekuasaan sah atau formal kalau seseorang karyawan dipengaruhi, mengakui bahwa orang yang mempengaruhi memang berhak mendapatkan pengaruh dalam batas tertentu. Semakin besar pengakuan bawahan terhadap pimpinan, maka legitimate kekuasaannya dan ditunjukkan pada kepatuhan. Rujukan atau reference power. Kekuasaan rujukan dapat dimiliki oleh seseorang atau sekelompok berdasarkan pada keinginan yang dipengaruhi untuk dihubungkan dengan atau meniru gaya orang yang dipengaruhi. Contoh misalnya manajer populer yang populer dan teliti dan mempunyai kekuasaan rujukan, dan karyawannya akan meniru kebiasaannya.
Dan yang keenam adalah kekuasaan atas informasi atau control of information power. Cara ini digunakan dengan memberi informasi atau penahanan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain yang tidak mau tunduk pada kekuasaan pemilik informasi. Juga mengemukakan sebagai batas-batas semestinya menjadi rambu lalu kekuasaan agar tidak menimbulkan masalah pada pengaplikasiannya. Yang pertama itu adalah peraturan perundang-undangan sebagai batas umum yang mengharuskan semua orang untuk tunduk kepada kesepakatan komunal yang dikeluarkan oleh suatu negara. Yang kedua adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai patokan atas kehidupan masyarakat yang bersangkutan antara hubungan perorangan atau sekumpulan pada orang tertentu di dalamnya, bisa kelompok jumlah kecil maupun sekelompok besar. Yang ketiga adalah kesepakatan kerja di dalam arti lebih terbatas yang harus dijadikan dasar perilaku orang-orang yang mengadakan hubungan hukum secara terbatas di dalam bidang pekerjaan. Yang wewenang. Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap atau tindakan dalam melaksanakan tugas dan mempunyai peranan penting sebagai penyeimbangan terhadap tugas dan tanggung jawab guna mendukung berhasilnya pelaksana tugas. Wewenang pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang sering dipergunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, seseorang ditunjuk dan dipilih untuk memimpin di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan dan mengatur sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya jenis-jenis wewenang yang dapat didefinisikan menurut Weber dan Peabody, yaitu yang pertama adalah wewenang jabatan atau posisi otoritas. Wewenang berdasarkan jabatan organisasi pada bawahannya menerima wewenang yang dipunyai manajer karena mereka mengetahui bahwa manajer adalah sebutan pejabat yang dari organisasi mereka. Yang kedua adalah wewenang fungsional. Wewenang fungsional ini berdasarkan keahliannya. Selanjutnya masuk kepada dua pandangan mengenai kewenangan formal, yaitu ada dua pandangan klasik dan teori pemberian. Yang pertama adalah pandangan klasik. Pandangan klasik ini mengenal wewenang formal menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Misalnya contoh, seorang manajer mendapatkan kewenangan formal akibat adanya pemberian kewenangan pihak yang mewenang yang lebih tinggi. Misalnya direktur atau seorang kapten atau dalam tradisi militernya memiliki kewenangan formal untuk menerima para prajurit dikarenakan kewenangan tersebut diterima oleh seseorang yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi darinya, misalnya jenderal. Yang kedua itu ada teori penerimaan. Di sini tidak semua perintah harus dipatuhi. Wewenang ini akan timbul bila diterima oleh sekelompok atau seseorang. Wewenang tersebut akan dijalankan. Kunci dasarnya ini, kunci dasar dari wewenang ini adalah yang dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Jadi wewenang ini tergantung menerima atau memutuskan, bisa dia diterima ataupun ditolak. Selanjutnya ada persyaratan sebagaimana yang dikemukakan oleh Kester Bernard yang terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atasan. Yang kedua, bawahan memiliki bahwa apa yang diperintah atasannya tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga adalah bawahan meyakini apa yang diperintah atasannya konsisten mendukung nilai, misi, dan motif pribadinya atau kelompoknya. Dan yang keempat adalah bawahan mampu secara mental dan fisik menjalankan apa yang diperintahkan atasannya.